Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, kita akan mulai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, mari kita lihat, ada sebuah pertanyaan, kapan bahasa Indonesia lahir? Pertanyaan ini akan kita jawab seiring dengan suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan peristiwa-peristiwa pada tanggal tersebut dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari pernyataan Sumpah Pemuda ini kita bisa memahami bahwa ada kesatuan visi, ada kesatuan misi, bahwa putra-putri Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Dan biasanya di tanggal 28 Oktober atau di bulan Oktober seringkali kita kenal dengan istilah bulan bahasa. Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang serumpun dengan bahasa Malaysia. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan dasar sebagai bahasa Indonesia, di antaranya karena bahasa Melayu sudah dijadikan sebagai bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan atau istilah lainnya yaitu lingua franca. Kemudian struktur bahasa Melayu yang sangat sederhana sehingga memudahkan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia itu mempelajari bahasa Melayu. Selain itu, ada keberterimaan dari berbagai elemen bangsa untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang kuat karena dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa Indonesia adalah atau bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukannya menjadi dua, yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, sumber bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah Sumpah Pemuda, sedangkan sebagai bahasa negara sumbernya yakni pada Undang-Undang Dasar 45, terutama pada pasal 36 yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia, berdasarkan kedudukan yang tadi, itu dibagi menjadi 4 fungsi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Lalu yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Lalu yang keempat, sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi satu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, sedangkan yang keempat sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itulah fungsi-fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Berkaitan dengan hal itu, maka kita bisa lihat dalam bagan bahwa kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi-fungsi tersendiri itu akan mengakibatkan munculnya ragam-ragam bahasa. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai ragam bahasa. Kemudian, ragam bahasa itu harus bisa ada implikasi penggunaan bahasa Indonesianya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,
maka penggunaan bahasa Indonesia kita dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan ragam bahasa yang berlaku, dan kemudian ragam bahasa yang berlaku jelas itu harus bersumber pada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam sastra, salam bahasa, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.